Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai rancang bangun array sensor suhu untuk pemodelan suhu reservoir geothermal guna pengoptimalan pengeboran sumur produksi dan model pembangkit tenaga listrik. Ini merupakan penelitian pada tahun ketiga dari rencana 3 tahun. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang dilewati oleh Ring of Fire, di mana terdapat 324 lokasi panas bumi dengan potensi totalnya yaitu 29.452 MW. Di daerah penelitian yaitu Belawan Ijen memiliki potensi sekitar 270 MW. Penelitian yang pada tahun pertama mengenai pengukuran suhu dan membuat alat deteksi suhu dan perhitungan perpindahan panas serta perhitungan suhu reservoir sudah dilakukan. Akan tetapi belum adanya prediksi dan optimasi hasil pengukuran suhu tersebut. Pada tahun ketiga ini difokuskan terhadap prediksi dan optimasi suhu dengan menggunakan metode ANN ataupun nantinya RSM. Parameter yang digunakan yaitu parameter kedalaman dari 0 sampai 2 meter, temperaturnya itu setiap kedalaman kita ukur, resistivity dan conductivity ini merupakan parameter dari penelitian yang sudah saya lakukan pada tahun sebelumnya. Metode ANN, di mana dari data tersebut kita masukkan ke jaringan ANN sehingga muncullah jaringan, di mana jaringan maksimum, jaringan terbaiknya itu terdiri dari 3 input, 3 hidden layer dan 1 output. Kemudian dari itu kita training, maka muncullah nilai suhu prediksi. Untuk menghitung keakuratan kita menggunakan metode MAT, MSE, RMSE dan MAPE. Ini merupakan hasil prediksi temperatur dari menggunakan metode ANN, di mana yang sebelah kiri ini aktual temperatur hasil pengukuran, dan sebelah kanan ini merupakan hasil prediksi menggunakan ANN. Dari kedua temperatur ini ketika dibuat grafik linear maka menghasilkan R-square-nya itu sekitar 0,9726. Sedangkan nilai optimasi dari metode ANN ketika pada kedalaman 2 meter dan resistivitasnya itu 15 dan konduktivitasnya 0,03 menghasilkan temperatur 36,5063 dengan desirability-nya sekitar 0,878. Percentage prediction error. Setelah itu kami mencari kesalahan prediksi dengan data aktual dan data prediksi, di mana persentase kesalahan prediksinya itu di setiap suhu sangat kecil dengan rata-rata sekitar 0,055. Setelah itu saya membuat grafik linear antara aktual prediksi dengan percentage prediction error, di mana menghasilkan R-square-nya itu sama dengan 1. Metode RSM. Metode RSM merupakan suatu strategi percobaan yang berguna jika respon dipengaruhi beberapa faktor dan tujuan percobaan adalah untuk mencari respon optimum, di mana dari metode RSM tersebut diperoleh prediksi temperatur hampir sama dengan aktual temperaturnya, di mana setelah saya buat grafik antara aktual temperatur dan prediksi temperaturnya itu R-square-nya sekitar 89,1%. Kemudian saya mencari percentage prediction error-nya di setiap kedalaman pada setiap temperatur, di mana optimasinya itu berada di pada suhu 35,94 untuk temperatur aktualnya dan prediksi temperaturnya sekitar 35,91. Kemudian saya buat grafik linearnya antara aktual prediksi dan percentage prediction error, di mana R-square-nya itu sekitar 1
1, artinya 100%. Kemudian tingkat keakuratan data. Dari data tersebut, maka kita mencari keakuratan datanya menggunakan data MAD dengan nilai 0,55, di mana nilai ini akuratnya sangat bagus karena memiliki nilai yang kecil. Kemudian yang kedua MSE 0,53, di mana data seperti ini juga data menghasilkan data aktual. Kemudian RMSE 0,73 juga menghasilkan data aktual. Kemudian metode MAPE sekitar 1,75, di mana menurut referensi itu ketika nilai di bawah 4,9% itu merupakan datanya sangat akurat. Dari hasil tersebut diperoleh nilai temperatur terukur itu sangat akurat, sehingga dapat disimpulkan pada tahun sebelumnya pada kedalaman 2048 meter itu diprediksikan suhu reservoir sekitar 179 derajat Celcius termasuk kategori sedang. Ini merupakan capaian selama 3 tahun, di mana tahun pertama itu sudah publish di Q1 studi thermal engineering dan mengikuti conference internasional dan publish di IOP. Untuk tahun kedua masuk di proceeding, ikuti seminar internasional. Adapun output luaran pada tahun ketiga yaitu sudah submit di jurnal Case Study in Thermal Engineering, di mana statusnya masih tahap under review, di mana jurnal ini merupakan salah satu jurnal Q1 Elsevier. Masih ada satu draft yang belum saya submit ke jurnal, di mana rencananya pada bulan Januari 2022 akan saya submit di seminar internasional yang akan diselenggarakan oleh Universitas Mataram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun tahapan selanjutnya yaitu membuat optimasi dengan respon surface metodologi atau RSM. Yang kedua membuat laporan akhir. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.